itu penting. Bicara soal ilmu motivasi dan pengembangan diri, saya rasa saya nggak perlu ulang lagi. Ya, ini di sini hari ini kebetulan yang hadir rata-rata udah bergabung di komunitas. Kalian itu sudah punya ilmu dan punya skill. Nah, kalian datang ke sini itu bukan belajar cari uangnya, tapi belajar ilmunya dan membangun skill. Kalau kalian punya skillnya, punya ilmunya, saya rasa uang nanti datang. Kenapa banyak orang frustasi di bisnis ini belum menghasilkan uang? Karena ilmu dan skillnya belum dapat. Bapak, saya ilmu sudah melimpah ruah, tapi skill, ilmunya saya sudah tahu semua, tapi skillnya nggak ada. Nah, skill yang kita hadapi di sini itu adalah skill berhadapan sama manusia. Manusia itu beraneka ragam. Ya, manusia itu macam-macam. Nah, kebutuhan manusia itu aneh-aneh. Ya, jadi manusia itu kebutuhannya banyak jenis. Ada orang itu butuhnya apa? Butuhnya kayak kalian ini kan masih muda-muda, ini kan butuhnya apa? Karir. Betul ya? Saya ini bingung setelah tamat mau kemana. Ya, orang tua usia sudah cukup 20 lebih. Saya bingung mau melanjutkan sekolah atau kuliah atau langsung kerja kan gitu. Nah, berarti anak-anak muda itu butuhnya karir. Tapi kalau misalkan ada nggak Pak orang yang gabung di komunitas ini, ibu-ibu contohnya, usianya lebih dari 30 tahun, ya banyak juga. Banyak juga. Nah, dia kalau di bisnis ini, dia mungkin tertariknya apa? Mungkin tertariknya produknya. Makanya kalian harus menguasai skill. Produk KK ini adalah produk yang jujur hampir 60-70% yang butuh itu wanita. Jadi kalian itu harus menguasai bagaimana berinteraksi dengan ibu-ibu, ya, kaum bawah itu harus bisa menguasai. Jadi kalau misalkan kalian bisa berinteraksi dengan mereka dan menjawab kebutuhan mereka, besar kemungkinan produk kita akan terjual. Nah, skill itu harus kalian kuasai. Tapi kalau kalian nggak kuasai skill ini, ya jelas omsetnya nggak naik-naik, barangnya nggak laku-laku. Itu sudah pasti. Posting nggak ada beli. Nah, ini suatu hal yang kita harus kuasai. Nah, saya hari ini pengen mengajarkan ilmu yang basic-basic aja. Lihat di sini, take action now. Anda jual siap. Anda jual 2 paket investasi langsung mendapatkan cash senilai 1 juta. Nah, ilmu yang saya ajarkan di sini itu adalah salah satunya itu ilmu mindset. Ya, ilmu mindset. Mindset itu salah satunya bicara soal keyakinan. Kalian yakin nggak bisa jual dapat 2 paket langsung dapat income 1 juta? Nah, itu dulu. Diyakini dulu. Yang yakin angkat tangan. Oke, bagus. Pertanyaannya yakin aja nggak cukup. Yakin ini harus dibekali ilmunya dan harus dibekali dengan skill. Sama kayak orang sepak bola, pemain sepak bola. Saya percaya Pak bisa juara dunia. Juara Indonesia diurung kok mau juara dunia. Percaya aja itu bagus. Tapi skillnya nggak menguasai. Dribble sedikit disalip orang. Apanya mau juara dunia? Nah, sama di bisnis ini pengusaha itu sama seperti seorang profesional. Kalian hari ini menjual barang, ya. Menjual barang. Sekarang menjual barang ini adalah sesuatu seni menurut saya. Menjual produk itu seni. Kalian kalau menguasai ilmu menjual, kalian kemanapun, makanya saya pernah bikin konten ya, cara menjual apapun, kapanpun, dimanapun. Kalau kalian menguasai teknik menjual, kalian jual apapun itu laku gitu. Mau jual pecel lele, ya, mau jual baju, mau jual pembalut. Kalau jual pembalut laki benci. Ayo, yang adik ini 17 tahun. Jualnya nomor 1 itu ke ibumu dulu. Ibumu senang cocok jual ke tantemu, budemu, itu ke saudara-saudaranya ibu. Nah, jadi nomor 1 itu jual ke orang terdekat. Jangan jual ke sosial media dulu.
yang jual cowok usia 17. Wah, ini gak pengalaman. Dia lihat postinganmu tapi belinya sama orang lain. Ngerti? Karena apa? Modelmu itu tidak menjanjikan. Beda kalau kamu fotonya itu, mungkin kalau tampangmu jadi pemain sepak bola mungkin lebih cocok mungkin ya kan? Area 17 ya kan? Mungkin. Tapi kan kamu ingin jadi pengusaha. Tapi kamu pengen jadi pengusaha jual pembalut pula. Mungkin diledek teman-temanmu yang cewek. Wah, di sini kok jual pembalut. Nah, yang ada kamu dapat bulian seperti itu. Beda kalau kamu hari ini profilmu itu adalah orang yang ya namanya belajar Pak. Saya hari ini mereview kembali. Nah, yang review itu siapa? Sama kamu. Contohnya adalah para ibu-ibu yang sembuh dari masalah kewanitaan. Wah, meyakinkan postinganmu. Nah, itu kan skill kan? Terus ibu-ibu itu puas beli produk sama kamu foto, kamu video. Bu, bagaimana rasanya pakai pembalut Nates? Terima kasih Dek, saya kemarin sudah beli sama kamu, pelayanannya bagus, produknya cepat sampai pada waktunya, dan saya pasti akan kenalkan sama teman-teman. Nah, sudah dapat 2 lagi. Nah, itu cara menjual skill. Nah, kamu nggak punya foto itu, kamu nggak punya video itu, lah gimana orang mau percaya beli sama kamu? Produk kayak itu bagus, postingannya banyak, kontennya banyak, masalahnya satu, kenapa harus beli sama kamu? Kenapa harus beli sama kamu? Orang lihat kamu, mukamu kayak gini, wah, kamu yakin kan? Nah, kamu hari ini mau nawarkan paket 2 juta, orang juga mikir, cocok duitku di Melayu. Ngerti ya? Ada pemikiran konsumen itu seperti itu. Bukan dia nggak punya uang 2 juta, dia punya. Tapi ini tantangan. Kamu bukan jual pecel lele yang harganya 10.000 kan? Kamu jual barang 2 juta. Makanya ketika kamu jual barang 2 juta, profilmu itu harus meyakinkan. Gitu. Pak, cara meyakinkan penampilan. Penampilanmu gini jual 2 juta ya gak payu mas. Gak payu. Kamu harus perbaiki penampilan kamu. Ya kan? Pakai kemeja, pakai baju sukses video 30, pakai jas. Kalau gini kayak kamu mau kuliah aja, gak cocok. Meskipun kamu tampilkan di profil Instagram pun itu tetap harus dengan penampilan yang bagus. Terus setiap kamu laku produknya posting. Kalau perlu minta videonya dia, Bu, boleh nggak minta testimoni kecil hasil beli produk sama saya? Oh iya, terima kasih. Dek siapa ini namanya? Makasih Dek Wawan. Mas Wawan, saya kemarin produknya sampai tepat waktu. Ada videonya. Posting lagi di Instagram. Bu, izin ya saya posting di Instagram boleh ya? Nah, akhirnya orang lama-lama percaya. Guys, ini hasil konsumen saya kemarin belanja paket 2 juta. Ya. Terima kasih sudah percayakan sama kami. Next siapa lagi? Itu namanya skill. Nah, skill ini kalian punya nggak? Kalian teori banyak, ilmu banyak, belajar terus, tapi skillnya nggak ada, ya nggak guna, nggak laku. Ya, nah skill itu penting. Jadi hari ini saya tuh nggak mau ngasih ilmu motivasi, saya lebih ke how to-nya. Saya memberikan langkah stepnya apa yang sudah kalian seperti kayak zaman dulu. Saya waktu seusia kalian, umur saya masih 19 tahun. Saya menjual produk wanita. Diketawain saya diketawain. Sama. Jadi masa ditertawakan itu setiap orang pasti ngalami. Padahal produknya bagus loh ya. Bukan berarti dia tuh nggak percaya produknya, tapi dia nggak percaya malu gitu. Makanya saya kan bilang menjual apapun, kapanpun, dimanapun 83% itu adalah apa? Tahu nggak kontennya? Bertanya sama yang menjual. Iya. 17%-nya apa? Layanannya. Nah, 17% itu adalah dia butuh produknya. 83% dia yakin. Nah, kalau kamu jual tapi dia sendiri nggak yakin, nggak bisa. Dia lihat, makanya penampilan saya ajarkan image itu penting. Nah, jadi mengapa orang yang kerja di salon penampilannya harus bagus? Tukang make up, tapi kamu sendiri
modelmu kumus-kumus, apa nih sampai di make up? Ngerti maksud saya? Jadi orang nggak yakin kan? Kamu jual jasa make up, tapi kamu sendiri penampilannya, sorry, maaf, nggak cocok. Tapi di bisnis kita, saya nggak suruh sih Anda sampai harus seperti itu, tapi minimal kalian itu rapi dan profesional. Postingan, karena apa? Hasil testimoni produk kita tuh cukup banyak. Konten kita cukup banyak. Ya, konten di Telegram kita nggak kurang-kurang. Kalian posting orang tahu. Dan yang terpenting tunjukkan servis kalian sebagai penjual itu betul-betul profesional. Nah itu skill. Nah ini dulu lah yang saya minta nggak muluk-muluk. Ya. Terus kalian pelayanannya cepat, tepat waktu. Orang mungkin pesan hari ini, ting, langsung masuk kkd.id, langsung kirim, on time. Kalau sudah on time, sudah terima komisinya, ya jangan ditinggal, di follow up. Bu, boleh nggak kirim video singkat bagaimana kesaksian pakai produk? Aku nggak bisa ngomong ya mas, contohnya konsumennya ngomong kayak gitu. Bantu-bantu saya bu, ya minimal ibu kalau puas, ibu juga bisa nolong orang banyak loh dari kesaksiannya. Loh, bisa lah kita ngomong kayak gitu. Kalau orang ada kata nolong orang banyak, kebanyakan orang itu pasti mau bantu. Pahala loh bu, bisa lah ngomong kayak gitu. Kalian lakukan ya? Kalau nggak lakukan ya gimana orang mau percaya? Ini direkam ya? Sebarkan ini nanti. Ya loh. Nah, ini sebarkan statement saya supaya servis kalian itu sebagai seorang penjual itu meyakinkan. Nah itu testimoni itu diposting. Waduh, terima kasih udah belanja sama Wawan. Siapa lagi berikutnya yang mau punya masalah kesehatan mau dibantu, ya kan, bisa order sama kami. Kepuasan Anda adalah kebanggaan kami. Contohnya gitu. Hal-hal seperti itu yang sepele, dan itu saya lakukan dulu. Makanya saya ini dapat direbut sama banyak pelanggan. Kenapa? Pelayanan saya bagus. Nah itu skill kan. Jadi motivasi saya nggak mungkin bagikan konten ini lebih banyak di Instagram atau di YouTube. Saya bagikan banyak, nggak guna. Yang nonton cuma orang yang di bidang direct selling. Nah, kalau motivasi itu kan mau umum, ya, mau orang direct selling, mau pelajar, mau mahasiswa, mau karyawan, mau atlet, siapapun butuh motivasi. Tapi kalau di bidang sales penjualan ini hanya orang yang di bidang sales atau direct selling. Nah ilmu ini penting. Akhirnya jangan cuma terima bonus terus kamu leha-leha. Kalau terima bonus itu bikinlah, investlah handphone yang lebih bagus, taruhlah foto yang lebih keren, kamu penampilannya lebih bagus, lebih rapi. Katanya kamu minum super green food. Apa buktinya? Oh sakit mah saya sembuh. Oh ini asam lambung saya beres. Saya sekarang sejak minum super green food, fisik saya meningkat. Mana buktinya fisik meningkat? Ya tunjuklah kamu pustake. Sebelum SGF 10 kali, setelah SGF 20 kali. Konsisten bagikan. Nah akhirnya orang-orang yang fitness itu, orang-orang yang atlet sepak bola itu lihat semua. Itu tenaga. Saya minum ini SGF. Jadi kalian itu harus bisa personal branding juga. Skill itu penting. Saya perhatikan ya, banyak anak muda itu kenapa nggak bisa jual produk PP? Itu kalian nggak kreatif. Katanya jual produk kesehatan, tapi manfaatnya apa? Ngerti? Sampai sini paham nggak? Pertanyaan saya, kalian lakukan nggak? Ya kok payu nih? Ya nggak mungkin laku dong. Nah, guys, di saat pandemi ini, ya kita nggak minta-minta kena COVID ya. Tapi kenapa banyak distributor itu jarang kena COVID? Karena imunnya kuat. Imunnya kuat apa? Karena setiap hari minum kolostrum, super green food, high protein. Nah, itu ditunjukkan. Saya hari ini konsumsi. Nih, kita harus jaga 3M. Imun juga harus kuat. Kalian lagi apain kek? Lagi keliling kemana kek? Bikin. Jadi Pak aku malu ya Pak kalau saya shoot diri saya sendiri.
Ya nek mau ya kayak dodolan, apalagi kondisi pandemi ini. Kalian mau ketemuan orang juga kayaknya nggak mudah gitu. Ya kan, dibatasi, jaga jarak. Kita kan harus mematuhi protokol kesehatan. Ya kan, mungkin lah saya tahu sekarang saat ini kondisi di kampung-kampung atau apa orang-orang sekarang sudah masker ini mulai longgar, itu sebenarnya nggak boleh, harus. Tapi kunci paling utama itu adalah menjaga kesehatan. Jadi tadi sudah jual produk apa nates ya, pembalut, kamu jual sekarang produk kesehatan. Kalung juga sama, kalian posting kalungnya artis tuh, siapa yang mau kembaran sama artis? Oke, kuncinya bukan cuma posting artisnya. Setelah kalian posting artisnya, cetes. Belakangnya kalian review. Guys, ini yang kemarin kalung artis yang dipakai di pernikahannya Atta Aurel, jebret. Yang kedua, kalian langsung posting lagi. Ini customer saya kemarin belanja, itu diposting. Di slide ketiga, ini guys, kemarin customer yang sudah belanja sama saya, beliau mau memberikan kesaksian. Ya, saya pikir pertama bentuknya cantik, tapi setelah itu migrain saya hilang, vertigo saya enak, kemudian kesemutan saya hilang. Nah itu penting sekali, bukan cuma wajah Atta Aurelnya. Ini skill bukan? Nah ini skill. Dengan demikian setelah posting beberapa kali, slide keempat, bukti pengirimannya, bukti transfernya, posting juga. Yang kelima, loh, padahal saya nggak pernah training seperti ini, Pak Kris. Ini skill ya. Ya udah, ini supaya direkam, supaya kalau perlu masukkan YouTube, supaya saya nggak ngomong 2 kali. Ya, ini basic sebetulnya menurut saya. Ya, ini dulu saya lakukan semua hal-hal seperti ini. Ketika kalian posting, kalian kirim, orang percaya nggak mulai? Yang beli mulai 1, 2, referensi. Lama-lama kayak Asep Miras. Asep Miras itu gabung komunitas itu umur 17 kan? 17 ya? Sekitar itu. Sekarang umur 20. 21 ya? 21 ya, Asep ya. Itu dia tuh cuma lulusan SMA. Bulan ini Prakron Star Director, tepuk tangan. Dulu awalnya Asep itu, nah ini coba Asep kalau dengar video ini, dimaki-maki juga sama customer, dikerjain sama customer. Dia kirim produk, ada customer nggak tahu benci sama dia atau gimana, dikirim genteng, bukan suplemen, dikirim genteng. Customernya marah-marah, jelek-jelekin dia, nama dia dijelek-jelekin. Untung si Asep ini mentalnya kuat. Kalau dia mentalnya lemah, hari ini gimana? Hilang dia sudah dari bisnis ini. Usia 21, sudah punya mobil. Kamu tamat S1 aja, usia 21 belum tentu bisa beli mobil. Betul nggak, Wan? Belum tentu loh. Ini hebat ini anak ini. Hebat. Nah, tapi dari mana skillnya? Ya itu belajar ilmu kayak tadi ini postingnya. Iya kan? Ini hasil beli dari produk. Orang lama-lama percaya. Ketika lama-lama percaya, posting semakin lama. Jual buku juga saya. Kalian sekarang jual 1 buku, keuntungannya lumayan. Ya, kalian order 10 buku, keuntungannya bisa 35.000. 35.000 satu. Lumayan kan? 35 kan lumayan. Kalau satu hari laku 2 buku, 70.000. Belajar jualan buku. Nah ini guys, orderan saya sudah kirim lewat JNP. Terus setelah bukunya nyampe, buat suruh customernya tuh megang buku gini, susahnya apa sih? Betul kan? Megang buku ini terus ngomong, terima kasih bukunya Pak Chandra sudah sampai, pelayanannya Mas Wawan baik. Saya sarankan ke depannya kalau mau beli buku, pesan aja sama Mas Wawan. Loh, itu kan testimoni. Dipercaya nggak toko? Iya. Sama kamu jualan pecel lele, bosmu, pecel lele sana lo enak, gorengnya cepet, pelayanannya, harganya udah terjangkau. Lama-lama anak royok. Dari 1 bungkus, lama-lama 10 bungkus. Emang ada tak buka pertama itu langsung ratusan bungkus? Ya nggak ada. Semua itu yang ngalami lelenya dibuang gitu. Karena nggak laku, ya pasti. Ya kan? Nah, tapi ketika customer itu udah puas, nah ini bisnis ya, customer itu udah puas, pelayananmu itu baik. Nah ini skill. Akhirnya tokomu dipercaya, personalmu itu dipercaya. Kenapa saya harus beli produk Keke sama Wawan? Kenapa saya nggak beli aja sama
Pak Chandra Sariputra, atau saya beli aja sama Pak Felix, kenapa saya harus beli sama Mas Wawan gitu? Nah, kamu tunjukkan kalau beli sama saya ini pengiriman tepat waktu, ya kan? Online. Nah, karena sekarang online itu orang ya takut ditipu, betul? Jadi Instagram itu modelnya kok pemain bal-balan ini, tapi dodolannya pembalut, rasanya kok nggak meyakinkan. Kamu posting pembalut gini, tapi pakai bajunya Pirelli, ini dodolan apa? Dodolan pembalut, ini jangan begitu dong. Iya kan? Nah, jadi harus penampilan yang rapi, minimal pakai, kalau nggak punya jas pakai kemeja lah. Ojo nganggo kerah kape sembahyang sholat ya nggak cocok, itu dodolan pembalut apa kape ngaji lah nggak cocok. Jadi kita harus bisa membedakan penampilan image itu bersih, ya, meyakinkan, dan orang yang beli sama produk sama produk, nah itu dilakukan sama Asep, yang saya tahu itu seperti itu. So that's why dia customernya lama-lama tambah banyak. Asep itu bestseller loh di Shopee. Ya, dia bisa buka toko di Shopee, itu luar biasa sekali. Anak usia 21 tahun dia merintis keke dari usia 17. Hari ini 21 prakarsa director. Prakarsa director omsetnya tuh 35 juta kali 8. Omsetnya tuh bisa 300 juta loh Pak. Bulan lalu 300 juta itu paling minim loh. Kalau dia di timnya di bawah lebih besar. Usia 21 loh Mas. Tak kalah deh gajinya pemain bal-balan profesional. Profesor, tepuk tangan. Si Theo juga usia masih 18. Makanya kenapa komunitas Yes ini saya dirikan? Tujuannya saya memang mau membibit anak-anak muda ini supaya kalian itu punya skill. Nah, masalahnya anak muda ini. Nah, tadi saya bilang apa? Nomor 1 apa? Apa? Bukan. Kalau kalian mau sukses, nomor 1 itu apa tadi? Punya ilmunya sih. Ini ilmu. Nomor 2 itu harus punya skill. Ilmu itu salah satunya adalah ilmu mengembangkan diri. Penampilan itu bagian dari ilmu. Ya, itu bagian dari ilmu. Nah, skill, Pak, saya ini orangnya pendiam, Pak. Saya pemalu. Nah, ini harus biasa. Ya, saya ini pemalu, Pak. Dari kecil saya ini, ya, kita ini diajarkan budaya malu. Tahu. Tapi kita ini kan bukan, saya ngajarkan di sini kan bukan ngajarin Anda ngemis. Betul. Terus pengemis di jalanan ecak-ecak gitu jalan duit, kan bukan gitu. Tapi kan kalian diajarkan menawarkan produk dan jasa. Saya pernah cerita enggak? Saya ini pernah makan di Danau Sate. Saya tuh makan, habis makan itu ada seorang ibu sama seorang anak kecil. Saya pernah cerita enggak? Ibu dan anak kecil dia itu jualan susu. Jual susu. Dia sopan. Selamat siang, Om. Kami jual susu coklat buatan sendiri, higienis. Mungkin mau coba. Ada yang salah nggak dengan kata-kata ini? Gak ada yang salah kan? Tahu dia ngomong apa? Saya lihat anak kecil ini kok yang kasihan. Batin saya langsung saya kasihan. Langsung saya keluarkan uang 10.000. Nah ini. Oh iya, ini susunya dapat 2, tidak apa-apa, ambil aja uangnya. Tahu dia ngomong, loh Om, saya nggak ngemis nih, saya jual. Siapa katanya? Saya nggak ngemis, saya jual loh Om, nggak beli nggak apa-apa. Suara. Begitu saya tahu dia ngomong, wah ini muridnya SD 30. Saya nggak ngemis loh. Wah, saya langsung kaget, langsung saya borong 50.000. Jadi dia cara menjual lebih mahal, lebih banyak. Langsung tak borong susunya. Loh Om, ini ikhlas loh. Kamu tuh bagus. Kamu bantu ibu. Sini, susumu tak coba satu enak, tak beli langsung 50. Betul. Nah itu pede kan. Nah kalian punya nggak mental kayak anak ini? Jujur. Mentalnya punya nggak? Gara-gara bareng maju. Ngomong-ngomong. Nggak perlu. Harus berani. Ngerti? Jadi kita tuh nggak ngemis. Ngemis itu baru malu. Pura-pura lumpuh. Mas, nggak punya duit Mas. Ya tuh pura-pura diiklan. Saya kira dibilang mau 1.
Nah itu mental pengemis, itu saya nggak pernah ajarkan. Tapi kalau kita mengajarkan orang untuk berani, loh resikonya apa? Ditolak kan? Resikonya apa? Ditolak. Ya resikonya ada orang nggak beli. Nah kalian jangan down kan? Nah itu kan kembali ke ilmu kan? Ilmu apa? Ilmu mengelola mental. Ya ilmu hari ini berani ditolak. Itu nanti di pelajaran NRT pasti ada. Next berikutnya di webinar aja. Di pertemuan hari ini kita nggak ajar. Tapi basically ilmu itu harus kalian punya. Skill. Nah kalau ini sudah punya, baru kita bicara step impian berikutnya. Kalau kamu sudah berhasil, impian kita kan diajarkan di NRT, kamu harus punya impian, kamu harus berani suatu hari pengen punya mobil, pengen keliling luar negeri, ya, nah itu bisa terjadi. Kalian pengen punya penghasilan berapa juta satu bulan, itu pasti akan terjadi. Saya seumur anak saya Nixon ini, saya umur 12, saya sudah cari duit sendiri. Makanya saya juga terapkan hal yang sama putra saya. 12 sudah cari duit sendiri. Itu kan, Nixon ini udah saya latih. Kalau bayar tagihan di apotek itu dia turun tarik tagihan. Betul. Sudah saya latih sejak kecil. Kenapa? Bukan berarti saya manjakan dia. Gitu. Banyak orang tua enggak gitu. Saya mampu kan. Saya mampu. Jadi kalau saya mampu saya bisa berikan anak saya apapun. Tapi ini waktu kecil, sekarang usia 12. Saatnya dikasih mandiri. Sama juga seperti kalian. Ya. Usia 17 saya sudah cari uang sendiri. Bayar uang sekolah sendiri. Usia 17. Gak tahu nanti Nixon bisa nggak? 17 cari uang sendiri, bayar uang sekolahnya sendiri. Bisa. Kita lihat aja kan. Saya bisa. Usia 17. Jadi nggak ada cerita, oh saya nggak mampu. Orang tua saya mampu bayarin saya masuk kampus waktu itu, tapi nggak mampu bayar biaya bulanan. Saya bilang, sudah yang penting saya tetap lanjut kuliah. Saya cari apa? Cari cara. Pokoknya, bogie caranya wis. Mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mau jual susu kayak anak tadi, yang penting saya kuliah. Nah kemauan saya itu keras. Nah kalian punya nggak mental kayak gitu? Punya kan? Nah kalau punya, semangat tok gak cukup mas. Udah no skill. Nah skill ini bisa diasah. Bukan berarti nggak bisa diasah. Kalau lama-lama kalian ulang terus, lama-lama jadi kebiasaan. Posting kan? Offline kurang, online-nya kurang, offline lagi. Pokoknya nggak ada yang nganggur. Berjuang terus. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Thank you Pak. Ilmu basic ya, jadi yang baru bergabung pun bisa langsung praktek. Ini kayaknya jarang ya, Pak Kris juga kita seperti ini. Detail, tinggal kita praktekkan aja ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya di sini? Ada dua orang yang baru aja ya tadi ya, Pak Andri sama Bapak ya. Mungkin yang bertanya? Mau bertanya? Bu, Kevin? Bapak mau bertanya? Silakan. Kamu kok datang telat kenapa? Kebetulan saya lagi kerja. Oh, lagi kerja. Baru pulang kerja nih. Kerja di mana? Di Ubud. Hah? Daerah Ubud. Apa? Bagian apa? Saya kerja kebetulan jadi kerja di warung-warung. Warung kopi. Oh, bagian apa? Kasir. Iya. Kasir atau merangkap semua? Kasir. Oh, kasir ya. Oh, iya Kebetulan sambil kuliah juga. Sambil kuliah. Bagus semangatnya, tepuk tangan. Yang saya tanyakan pada hari ini, saya kemarin sambil ngajak teman gitu Pak. Kenapa teman-teman yang saya ajak gitu Pak, banyak alasan dan itu seakan kalau usaha-usaha kalau bayar itu seakan tidak mau gitu Pak. Tahu. Itu cara tips cara supaya mau itu gimana Pak? Oke. Itu aja. Itu aja. Iya. Mentormu siapa? Mentormu siapa? Franz. Pak Franz. Oh, Pak Adi. Pak Adi. Gini. Pertama, saya jawab dulu ya. Temanmu itu nonton SB30 nggak? Ada yang nonton, ada yang belum. Kalau yang nonton harusnya mereka udah paham. Berarti
Berarti mental itu memang digiring untuk jadi pengusaha. Ya. Nah, yang kedua, kita bukan buka loker di sini, lowongan kerja bukan. Nah, masalahnya teman-teman kamu itu adalah orang-orang yang mungkin secara keuangan masih bermasalah. Nah, kita ini kan tawarkan solusi supaya kamu itu bisa punya penghasilan. Tapi dari cara menjawabnya aja, Pak, kalau yang namanya bayar-bayar nggak kenal. Gini loh, Mas. Ngombe kopi pun bayar, Mas. Ngerti maksud saya? Apalagi usaha, Mas. Ya, jadi gini. Kamu hari ini kerja pun di perusahaan orang, entah sebagai satpam, sebagai sopir. Memang kamu nggak disuruh bayar. Tapi kan kamu harus menawarkan jasa. Nah, dan di sini kan bukan buka lowongan jadi karyawan, buka lowongan jadi mitra bisnis, mitra usaha. Berarti segmen teman kamu itu adalah segmen yang tidak cocok untuk kamu ajak bergabung. Itu jawabannya. Ya, segmen kayak gitu tuh segmen orang yang nongkrong di warung kopi, duduk-duduk ngerasani wong wedok. Biasanya ngono. Mari ngono ngerasani pemerintah, iki Jokowi lawan Prabowo menang sopo. Ngono biasanya. Nek gak omongane bal-balan politik. Tapi ada Pak yang itu Pak, apa namanya? Yang pernah ikut bisnis lain gitu, pernah sempat diajak juga sama saya. Cuma itu alasannya, saya sudah pengalaman soal itu gitu Pak. Itu cara jawabnya gimana? Ya, gampang. Kalau pengalaman harusnya kamu udah sukses. Kamu pengalaman suksesnya atau pengalaman gagalnya? Nah itu jawabannya. Kalau sukses harusnya kamu hari ini nggak duduk di sini. Kamu udah berhasil. Kamu sudah naik mobil mewah kan gitu sih. Banyak orang itu pengalaman tapi pengalaman pahitnya. Gitu loh Mas. Ya, jadi kuncinya sekarang kembali lagi ke Mas. Itu kan semua itu penolakan loh Mas. Ngerti ya? Itu kan tantangan yang namanya penolakan. Kamu sudah berhasil ajak ke sini pun jawabannya seperti yang sama. Nah mereka itu aja mungkin sorry ya, untuk biaya sehari-hari aja susah. Kamu taruhkan bisnis jutaan. Makanya saya kembali ke ilmu itu tadi Mas, sama skill. Berarti segmenmu itu tidak cocok. Pangsa pasarmu tidak tepat. Ya, tepatnya mungkin beli kopi gelasan. Kopi tongkat alinya kita dijual 5.000. Itu loh kopi enak. Dan orang kayak gitu biasanya sorry loh Mas ya. Minumnya kopi mau, bayarnya nggak mau Mas. Akhirnya ngebon. Akhirnya kaspon di warung kopi. Pernah nggak kayak gitu? Betul kan saya ngomongkan? Saya sudah tahu. Itulah segmen yang paling bawah di kasta orang-orang di Indonesia ini. Nah itu susah Mas. Orang kayak gini nih ya Mas ya. Sorry, lingkunganmu itu sudah tidak cocok. Tapi kan kamu di situ cari nafkah, ya nggak apa-apa. Ya selama itu masih padahal kan kamu kerja, nggak masalah. Cuman kan nggak semua orang tuh mau berpikir maju kayak kamu. Jadi kamu jangan anggap semua orang tuh kayak kamu. Nggak semua orang itu kayak mau maju kayak kamu. Nggak ada orang itu dimotivasi sampai ledeh, tetap nggak mau maju Mas. Iya wis lah Mas api saya tadi enggak lah. Nah gitu. Nah kamu masih berharap dia bergabung. Lah yang keliru tuh kamu. Ngerti maksud saya? Nggak semua orang loh mau diajak maju. Percaya saya. Iya. Nek diajak mendem kabeh wong gelem. Diajak maju enggak kabeh wong gelem. Nek dikasih duit giveaway oh ya langsung kabeh. Nah mentalnya kan seperti celakanya kamu masih ngajak orang yang bermentalnya seperti itu. Jadi itu salah pangsa pasar. Ngerti? Tapi pasti dari 10 ada 1 atau 2 yang ketemu pasti. Dan kamu jangan berhenti. Tapi 8 pasti begitu. Sampai sini paham dulu. Nah, jadi kamu jangan berhenti di orang ke-5 atau orang ke-6. Bisa jadi orang ke-7 itu menerima. Maka ikuti kata-kata saya. Ditolak itu biasa. Ayo ikuti. Ditolak itu biasa. Diterima itu luar biasa. Diterima itu luar biasa. Ditolak itu biasa. Diterima itu luar biasa. Jadi nanti kalau besok ditolak, jawabannya apa? Biasa. Biasa. Akhirnya 1 diterima,
luar biasa. Ngerti? Nah, jadi sampai ini masih ngentekno jatah dan kuotanya ditolak, Mas. Ya, ketemu orang yang belum tepat, ya biasa aja. Orang seperti itu disuguhi video SP30, bisa keren. Tapi enggak wis nonton Raffi Ahmad aja lo ya, nonton ini prank yang lebih enak. Enggak semua orang nonton channel kita. Makanya saya juga heran, kok channel kayak saya ini ya nonton ada 3.500.000 orang ini ya saya juga bingung. Tapi 3.500.000 enggak semuanya mau diajak maju. Meskipun dia subscribe, nge-subscribe itu gratis loh. Lonceng aktifkan aja ya apa susahnya. Enggak bayar. Tapi tidak semua orang itu memang mau diajak maju, Mas. Dia mau maju, tapi dia sendiri menahan dirinya. Nah, ini jenengmu siapa, Mas? Yudi. Kamu asli mana? Sumeneb. Sampang. Nanti waktu Mas Yudi dari KK ini berhasil beli motor, misalkan ya, teman-temanmu yang dulu nolak kamu itu pasti kamu posting ya di Instagrammu atau apa. Teman-teman pasti ngomong, weh dulit bagi ngepet. Contohnya kayak gitu. Apa nginu tuh ya dia ngomong. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Terus komentar yang ketiga dia pasti ngomong, weh orang sukses rek, wis berhasil rek. Terus tapi terakhir dia nyelang 500.000. Ada yang begitu nanti. Bukannya dia tuh diajak gabung maunya berubah, tapi malah nyelang duit. Ada yang seperti itu. Nanti waktu kamu berhasil. Dan pertanyaan saya, kira-kira kalau kamu kerja dengan orang kayak gini, kamu bisa maju? Enggak. Itulah namanya lingkungan toksik yang selalu saya bilang. Nah, kamu selama ini berusaha untuk maju, tapi kamu masih berada di air yang keruh. Makanya orang sukses itu pasti lebih sedikit daripada orang kebanyakan, Mas. Karena orang sukses meninggalkan lingkungan. Nah, kita ini kan orang Jawa ya, orang Timur ya, orang Madura Jawa sama lah ya, orang Indonesia ini sama. Sungkanan, budaya itu sungkan. Sombong aja kita belum kumpul di awak-awak dewi. Ini duduk taretan bibi, iya loh, bukan teman dewi. Kita ini harusnya senasib sepenanggungan. Ini susah ya, ojo ngejak bareng-bareng. Lah mau awakmu sing utang, aku sing suruh bayar kan ya tak cocok. Makanya saya lihat orang-orang DM Instagram saya itu saya geli loh. Pak Chandra, tolong Pak, saya ini kesusahan. Ya, saya ini kemarin ditipu pinjol loh, aku sih suruh bayar aku loh. Loh orang kayak gitu tuh banyak. Saya sudah frustasi. Paham maksud saya? So, itulah tipe orang-orang yang saya kira kalau dia DM kayak saya, ya itulah yang kamu presentasi, modelnya model kayak gitu. Pak, jadi terjemah. Next. Ganti orang gitu. Kemarin saya di Batu ya, Nixon ya. Ketemu Mas Fafa ya, yang kafe itu. Oh, yang buka kafe. Malang ya, Batu ya. Dia tuh orang Sumeneb. Dia merantau ke Malang. Jadi bartendernya kafe, barista ya barista, tahu ya barista tahu ya, dia kan kerja beli kopi, barista. Dia ngerintis dari nol kayak kamu tuh kerja di warung. Sekarang dia buka kafe. Waktu saya kemarin datang, dia mau alhamdulillah Pak Chandra bisa mampir ke sini. Saya ini sudah subscribe channelnya Pak Chandra. Tahu nggak dia ngomong satu kalimat? Itu yang saya sangat terharu. Pak, saya ini merantau, saya orang susah. Saya orang kampung, saya tidak berpendidikan, tapi saya tidak mau nyerah. Semua ilmu Pak Chandra saya terapkan. Alhamdulillah, hidup saya ini sekarang banyak berubah. Itu benar. Dan saya banyak teman-teman saya hilang, Pak. Yang dulu begini, sudah saya tinggal sendiri. Tidak bisa. Memang saya mau dicap sombong, mau dicap apa. Sekarang sih susah-susah teman-teman itu Pak datang semua, mau pinjam duit. Lah kan tidak baik kayak gitu. Ya, nah kita ini orang Timur tuh sungkan itu apa? Kadang antara baik dan benar tuh nggak bisa bedain. Tahu bedanya baik dan benar? Baik dan benar. Kalau baik itu apa namanya? Memberi tanpa jaminan. Kalau benar? Kalau benar, nggak apa. Nah, bingung kan? Kamu
sendiri masih bingung, makanya nonton SD 30 harus lulus. Ada 900 konten, kamu nontonnya aja susah, apalagi bikin konten lebih susah. Itu saya sudah sering ngomong masalah baik dan benar itu. Orang Indonesia itu orang baik, banyak orang baik. Kamu nih hari ini orang konco lawas nih, toko SD turu bareng, dolen bal-balan bareng, layangan bareng, terus mas, murid pulang susah mas, nyalang saya ketemu, kamu mau pinjemi, teman kecilmu, kalau kamu punya duit, mau pinjemi, Mesti. wah, mosok, nggak mesti, ya, soalnya kan nggak bisa ketemu. Nih kamu punya? Kalau saya punya mungkin saya kasih 10%-nya. Nah, pinter ini. Berarti dia sudah nonton. Berarti mungkin kamu cuma pinjemin 5.000 atau 10.000 gitu ya. Terus jawabannya apa? Nggak mau ya. Tak suruh nyari yang lain. Ya pinter ini, pinter. Tepuk tangan. Nah, ini orang benar, bukan baik. Aku nek susah ya, aku nek hari ini saya pinjemin semua. Kalau saya susah gimana? Terus besok ditagih hilang lah. Kalau itu kamu ikhlas dong. Kalau duitnya nggak balik kan, oke kan gitu. Nah, ini Peter, ini sudah nonton. Berarti kamu orang yang baik. Nah, orang sini nggak bisa mas. Kamu punya 50.000, 50.000. Nah itu sopir saya. Suka digituin sama saudara-saudaranya. Aduh sama. Jadi yang susah nanti dia sendiri. Nah, kembali ke cerita tadi. Nah orang kayak gini mas, kamu tawarin bisnis ini, ya jelas. Waduh nih bayar gak bilang. Ya itu jawabannya. Jadi salah lingkungan. Ngerti ya? Sudah mulai paham ya? So next, cari cari prospek yang baru. Ya, pasangan juga penting ya. Kalau ketemu pasangan yang keliru juga susah itu nanti jadi. Paham ya? Ini dapat ilmu nggak hari ini? Dapat. Nah, yang penting kan skill dipraktekkan. Oke, pertanyaan berikutnya, tak kasih bonus. Next. Lagi, Pak. Satu lagi boleh. Coba, satu pertanyaan lagi. Lagi, pertanyaan. Ya. Ada ya. Pak Ragil? Sudah. Pak Ragil ya? Ada pertanyaan kan first time nih ketemu nih. Ya, mungkin ada mau pertanyaan. Selama ini kan mungkin lihat di online terus. Boleh, silakan. Nggak usah bingung pertanyaan itu. Itu pertanyaan terlalu advance. Sebelum kamu jadi mentor, itu kamu harus jadi pelaku dulu. Kamu pastikan bisa. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu kamu sudah bisa jawab, nggak usah kamu tanyakan. Kamu bisa bimbing orang sampai jadi. Kamu bisa closing produk, orang itu beli, nyaman, puas, dan dia berkembang. Ketika orang itu punya kesulitan, kamu bisa bimbing. Nah itu kamu sudah jadi mentor yang baik. Karena mentor yang baik itu adalah murid yang taat atau murid yang nurut istilahnya. Di bisnis ini kan cukup 2M, nurut dan nyontek. Gitu loh. Dan 3P, apa? Pakai, percaya, emosi. Udah itu aja. Kamu kalau sudah 3P dan 2M cukup. Makanya hari ini sebelum kamu jadi mentor yang baik, lakukan itu dulu basic. Orang punya kesulitan, kamu bisa jawab. Kamu nggak bingung dengan pertanyaan tadi. Sebetulnya, maaf ya, kamu pertanyaan tadi itu sudah tahu jawabannya atau memang betul-betul nggak tahu jawabannya? Oh ya sudah, wajar. Ya, berarti wajar. Jadi hari ini kita bisa ketemu Pak Frans di mana sih? Di Royal Plaza. Oh, Kemudian dulu saya nonton James Bond itu 2020. Saya ketemu sama Pak Frans. Iya, kebetulan pengen maju gitu Pak, pengen ya, punya bagus. hasrat pengen maju gitu. Bagus. Nah, gitu. Itu lagi mimpi sampean saya Pak. Mohon maaf saya mimpi sampean gitu. Oh mimpi saya. Oh saya sering dimimpin orang kok memang. Ya terus. Bicara berduaan gitu Pak. Oh iya. Sharing kayak gini ya. Iya. Oh, ini mimpinya kan jadi kenyataan. Terus. Nah, terus pada akhirnya saya lihat di IG, kebetulan ada idenya Pak Fran
bagus. Ya, ini memang orang yang sudah mau maju. Nah, gini, siapa namanya? Yudi, Pak. Yudi. Carilah orang yang model kayak kamu, yang memang nggak usah kamu tawarin, tapi dia sendiri yang nyari peluangnya. Itu cepat atau lambat pasti. Contoh hari ini kamu ada posting komunitas, posting di Instagram kamu. Ayo guys yang mau sukses di masa depan, saya ikut komunitas yang positif di bawah asuhan Pak Chandra. Posting, ya kan? Kalau hidup cuma mengandalkan gaji sampai mau kapan? Kita harus maju ya. Kata-kata seperti itu. Pokoknya kata-kata saya ngomong apa tinggal diulangi aja. Gak sulit ya. Nah nanti itu pasti postingan kamu itu ada orang yang setuju dan pasti ada orang yang nyinyir. Tiap hari posting Pak Chandra terus. Tak bosan. Ada yang ngomong kayak gitu. Pasti gitu. Ya kan? Nanti pasti ada. Kono omongan lain nih. Contohnya ini. Nah teman-teman seperti itu pasti harus Anda sisihkan. Tidak bisa orang yang semua kita ajak berteman. Saya punya 5 teman baik. Itu sering saya sebut. 5 teman baik itu satu persatu meninggalkan saya. Gara-gara saya ikut KK. Ya. Teman saya ngomong apa? Pedes-pedes omongannya. Jangan cerita KK terus loh. Ya. Saya bingung. Kita berteman lama. Dulu kamu ngomongannya bukan KK, omongannya asik. Sekarang ngomongannya KK aja semua. Nggak asik lagi. Itu teman saya ngomong gitu. Yang satu lagi ngomong apa? Lu ngomong KK lagi nggak usah berteman sama kita. Pedes Pak. Ada loh teman saya ngomongnya gitu. Saya sedih. Dulu kalau nggak ngerti ilmunya ya kayak Yudi nih galau saya. Loh kok ini? Aku tambah mel komunitasnya Pak Chandra, aku tambah kehilangan teman. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang di persimpangan. Pak Kris ngalami? Pasti ngalami. Pak Andi ngalami? Pasti ngalami. Awal-awal itu pasti seperti itu. Karena kita itu udah beda server. Kita itu udah beda prioritas dalam hidup ini. Iya kan? Karena kamu nggak nanggung cicilanku. Ngerti kan? Waktu saya menikah, kamu itu belum tentu bisa ikut nyumbang polkas kayak nyumbang perabot kayak belum tentu. Waktu saya susah kamu kemana? Nah terus kenapa saya harus dengar omongan lu gitu loh? Kamu sendiri aja nggak bisa menjamin masa depanku. Ngerti maksud saya? Nah kenapa aku harus ikut dengar omongan teman-teman saya? Kalau kamu bisa jamin masa depanku, oke lah berteman sama kalian. Wah, isi omonganmu kan, oh no bro, saya itu mau sombong, mau omongan lu itu bukan masalah sombong dan enggak mas. Orang ini gak SMA toh. Orang kita harus maju ke depan. Masa depan harus di tangan kita. Kalau nggak kita yang berjuang siapa lagi? Nah, ngerti ya? Jadi hidup itu kalian itu di usia 18-20 itu kadang-kadang kalian masih bimbang. Kalian itu ke depan itu mau ngapain? Ya beda sama Yudi ini. Usiamu berapa sekarang mas? 24 ya. Ini kan sudah usia-usia yang memang hidup ya harus berjuang pak. Mau nggak mau, nggak mungkin saya harus kembali kan. Teman-teman seperti ini mungkin usianya adik ini yang 17 masih bimbang-bimbang. Ya kan, kamu ini mau masa depan kah atau kamu broadcast video saya ke teman-teman kamu. Kamu broadcast 10, pasti 7 ngomel-ngomel. Kalau usia kayak kamu anak SMA, karena anak SMA itu nggak nonton saya. Tontonannya Frost Diamond atau siapa Nixon biasanya tontonannya apa kalau Mobile Legends itu siapa? Yang teman anak saya nggak nonton Mobile Legends. Dia nontonnya basket. Apa yang gaming itu siapa? Biasanya anak-anak muda itu. Just No Limit. Selain itu siapa lagi biasanya? Frost Diamond dia nggak tahu, dia nggak nonton, dia nggak suka. Karena beda. Nah teman-teman kamu pasti nontonnya gaming itu. Betul ya? Lu broadcast channel saya nggak mungkin nonton. Pasti, itu sudah pasti. Nah, tapi kalau kamu aneh kok bisa nongol ke sini sendiri dulu ya? Saya nggak pernah. Saya ada toko di market, ibu saya jualan sayur, ikan. Saya nggak pernah keluar. Ya barang nggak keluar. Jadi memang sudah dagang dari kecil. Ibu memang pedagang. Ibu pengusaha. Mindsetnya beda kan? Ngerti? Ibu jualan ikan rata-rata 2 juta sehari bisa. Nah ini kan mindsetnya beda kan? Ngerti maksud saya? Jadi orang kayak gini nih
cepat atau lambat mas akan ketemu. Jadi cara berpikirnya memang lain. Nah, belum tentu dia cocok sama teman-temannya yang ngomong gaming itu. Kurang begitu. Kamu suka gaming nggak? Suka tapi nggak pernah statis. Nggak sampai kecanduan gitu nggak? Oke aja lah. Itu ya. Ini berarti wajar lah kalau anak-anak seusia gini main game itu wajar. Tapi dia tahu batas. Kembali ke cerita saya tadi. Nah, Anda belum ketemu aja mas. Ngerti? Mau ketemu paling gampang gimana mas? Orang-orang yang satu visi. Jangan pikir cuma Surabaya. Komen di IG saya, komen di YouTube saya. Mau kepoin komunitas Pak Chandra, lihat IG saya contohnya. Postinglah komunitas kita ini. Pasti dapat yang niat mas. Ya betul ya. Cepat atau lambat pasti. Nah, tapi sebelum menjaring orang, pastikan kamu jualan dulu produk keke dan lancar, punya customer tetap. Mungkin kamu keliling Madura kayak keliling mana, dimanapun wes, atau tetangga RT mana yang bisa, nggak harus gabung bisnisnya, jual produknya aja juga nggak masalah. Sesuai dengan kebutuhan. Ada ibu-ibu disamperin, tawarin nates, gitu. Harus pede mas. Nangkep? Ya, itu aja dulu di jalan. Usiamu udah 24, 6 tahun lagi udah 30. Loh, ini gak rosol nih. Kamu 6 tahun lalu juga masih kayak dia. Gak loncat, oh 24 selawi ya. Lu tuh segemi gitu ya. 30 loh, kok cepet sekali. Usia tuh cepet. Nah, kamu kayak baru kemarin aja lulus SMP ya. Tiba-tiba kerja di warung, tiba-tiba sudah di sini. Waktu cepet berlalu. Lah bagus itu. Waktu komunitas itu umur berapa ya? Dia kan merantau dari Pangkalan Bun. Ibunya juga buka warung. Nah kemarin itu ibunya diberangkatkan ke Thailand. Buka warung deh. Bisa diberangkatkan ke Bangkok. Kok gak gempar? Itu ngurus paspor itu iso gak ya? Tapi bisa, dia bisa berangkat. Ayo, apa saya gak terharu? Anak-anak model kayak gitu bisa kasih ibunya berangkat ke luar negeri. Itu kan? Sekarang karena dia masih muda, dia mau keliling Indonesia ya katanya. Jadi dia di Banyuwangi 3 bulan, pindah ke Bali 3 bulan. Karena dia online, dimanapun dia bisa. Karena kantor keke kan seluruh Indonesia, dia bisa dropship kemanapun. Keren kan? Dia bisa ambil packing ke tempat, kirim, nyampe. Madura nggak ada. Madura belum ada, terdekat masih Surabaya. Ya, suatu hari kalau kamu memang produk keke sudah lancar, kamu bisa buka ASC di Madura. ASC ya? ASC ya sekarang. Berapa? 30 juta? Bisa. PSM sudah bisa. Kayak timnya Pak Frans yang di Bojonegoro itu loh, Dokter Santi itu. Ya, bukan seorang dokter, dia buka ASC kan Bojonegoro. Tapi nggak usah pikir buka itu dulu. Yang penting omset penjualanmu sudah tahu, kamu teknik menjual sudah paham, kalau skillnya sudah cukup, kamu bisa buka kemanapun. Ngerti ya? Itu aja sih. Saya rasa cukup ya. Thank you. Boleh. Yang mau foto boleh. Oke, thank you. Terima kasih ya. Kita tutup dulu ya. Salam hebat.